Salat fardu merupakan kewajiban utama umat muslim. Selain akan menambah pahala, salat juga dapat menghapus dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa pendapat kalian jika di depan pintu salah seorang kalian terdapat sungai, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali tiap hari? Apakah masih tersisa kotoran padanya?" Para sahabat menjawab, "Tentu tidak akan tersisa sedikit pun kotoran padanya." Nabi melanjutkan, "Demikian pula dengan sholat 5 waktu. Dengan sholat itu, Allah akan menghapus dosa-dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat adalah ibadah yang tidak membutuhkan banyak pengorbanan materi, tenaga, dan waktu. Tetapi tidak semua muslim dapat menjaganya dengan baik. Sebaik-baiknya pengerjaan sholat adalah di awal waktu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menuturkan, "Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Sholat pada awal waktu." Hadis riwayat Bukhari. Pada dasarnya, sholat fardu yang 5 itu memiliki batas-batas waktu pelaksanaan yang jelas. Dalam riwayat Muslim, Abdullah bin Amr menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu zuhur apabila tergelincir matahari dan bayangan seseorang sepanjang badannya, selama belum tiba waktu asar. Waktu asar selama belum kuning matahari. Waktu maghrib selama belum hilang tanda merah. Waktu isya hingga tengah malam yang pertengahan. Waktu subuh dari terbit fajar sampai sebelum terbit matahari." Hadis riwayat Muslim. Selama seorang muslim mengerjakan sholat dalam batas-batas waktu di atas, maka pada dasarnya sholatnya adalah sah. Hal ini tentu saja terkait dengan beragamnya aktivitas yang dijalankan setiap orang. Tidak semua orang bisa mengerjakan sholat di waktu yang sama. Tapi bagaimanapun, orang yang tidak dapat mengerjakan sholat di awal waktu akan kehilangan keutamaannya. Persoalannya adalah bagaimana dengan orang yang sengaja menunda pelaksanaan sholat karena alasan yang tidak jelas hingga akhir waktu. Ini yang berbahaya. Sebagian musafir menjelaskan, orang yang terancam dengan al-wa'il dalam surah Al-Ma'un, meski ia telah sholat, adalah orang yang mengakhirkan sholat hingga akhir waktunya. Karenanya, meski masih dalam batas waktu sholat yang dibenarkan, menunda sholat hingga akhir waktunya tidak boleh menjadi kebiasaan. Dampak kebiasaan ini akan sangat berbahaya apabila kemudian menimbulkan perasaan tidak menghargai sholat sebagai ibadah utama, sehingga bisa saja membuatnya semakin lalai hingga mengerjakannya di luar waktu yang ditentukan. Menurut Ibnu Taimimah, siapa sengaja mengakhirkan waktu sholat hingga keluar dari waktunya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka sesungguhnya sholatnya tidak sah, karena dia telah mengeluarkannya dari waktu yang diperintahkan untuk menunaikannya pada waktu tersebut tanpa uzur, sehingga dia telah melakukan amalan yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hidup kita pada hakikatnya adalah perpindahan dari sholat ke sholat berikutnya. Akan sangat indah kehidupan kita bila kita mampu mengubah paradigma dengan menjadikan seluruh aktivitas hidup kita menjadi aktivitas sampingan dari sholat. Seluruh aktivitas hidup kita adalah amalan saat menunggu waktu sholat, sehingga seluruh aktivitas hidup kita akan semakin berkualitas karena dilandasi dengan mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Sholat adalah ibadah utama sekaligus merupakan tiang agama. Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat
Hal pertama yang akan Allah hisab dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Tapi jika sholatnya rusak, maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga sholat dan melaksanakan tepat pada waktunya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.